Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimana saya berada. Pada kesempatan ini kembali lagi kita mereview hasil semaian biji labu dan kita akan tanam ke kebun. Oke sahabatku. Halo sahabatku semuanya. Ini lagi kita sedang memindahkan atau menanam semaian labu. Nah, ini saya sudah berada di kebun atau di hutan. Ini saya di sini di mana saja tempat kosong yang bisa sempat. Ini bekas bakaran. Ini bekas bakaran, jadi kita tanam di sini karena biasanya labu ini sukai oleh siput. Biasanya kalau bekas bakaran, siput ini tidak berani mendekat karena dia akan debu dari bakaran ini tidak bisa menjadi masalah buat dia. Oke sahabatku, kita lanjut. Oke sahabat, nah ini ada ada bekas bakaran di sini. Saya hari itu saya menebas sambil saya membakar. Ini ada bekas bakaran dan kita membawa bibit labu dari sana. Nah, kita harus tanam lagi di sini. Paling tidak 2 pohon. Kita gali-gali begini saja. Jadi berdekatan di sini kita taruh 2. Mudah-mudahan aman dari dari siput atau binatang lainnya. Tanam, dia tumbuh nanti kita semprot atau kompres ini. Kemudian nanti kalau sudah tumbuh biarkan menjalar kemana. Atau nanti bisa kita juga buat semacam turus atau rak untuk menempat menjalarnya. Jadi biar buahnya nanti menggantung. Itu rencananya seperti itu dan mudah-mudahan karena memang di sini agak jauh dari rumah. Jadi kita tanam di sini. Ini masih ada lagi sisa dari hasil semaian dari walu atau labu. Nah, ini kalau orang Banjar mengatakan labu, kalau bahasa Indonesianya labu. Ini labu kuning yang isinya kuning yang biasa dibuat kolak atau sayur. Oke sahabatku, kita lanjut. Masih ada berapa 2 masih butuh cari tempat 3 atau 4. Oke sahabat. Oke sahabat, ini ada beberapa hari yang lalu saya tanam di sini. Ini saya debu juga, cuma saya gali. Ternyata tapi bisa juga karena belalang. Jadi di sini ini masih belum dimakan dan ini sudah mulai dimakan. Ini resikonya labu ini disukai oleh termasuk belalang, termasuk ini siput yang banyak, biasanya siput. Nah, ini saya tanam di sini padahal ini bekas bakaran juga, tapi ternyata ini sudah dicacanya. Baru berapa hari yang lalu. Kalau ini masih dari semaian. Ini semaian yang saya akan tanam. Malah justru yang saya dari hasil semaian ini malah lebih subur dibandingkan yang sudah kita tanam di sini. Tapi alhamdulillah tidak mati yang saya tanam beberapa hari yang lalu. Oke sahabat, kita letakkan di mana saja. Ini kebetulan kebun di sini. Kita coba pindahin juga kemarin banyak tanaman seperti ini kelengkeng. Ini kelengkeng dari bawah, dari tempat saya dekat rumah. Sekarang saya di sana, saya coba buat kolam. Karena tadinya saya mau rencana kebun tabu lampot, tapi ternyata tidak cocok juga. Jadi kita naik ke sini dan ini sudah banyak kita tanam di sini. Saya pindahkan ke sini. Di sini cukup. Oke sahabat, tadinya lokasi ini kita mau buat untuk tabu lampot, namun karena lokasinya tidak memungkinkan, ternyata semakin hari semakin tenggelam. Sekarang ini, saat ini sedang saya buat jalanan untuk keluar masuk mengangkut rumput, karena kebetulan kandang domba kita ada di belakang. Ini rak-raknya sudah mulai saya atur kembali, jadi saya buat satu jalur ini ke belakang sampai ke belakang ini
Ini bisa dilihat di shot dari jauh. Nah, sampai kandang domba nanti kita akan buat rak untuk penempatan bunga. Kemudian ditinggikan sebagian lokasinya ini. Sekitar jalan nanti ini kita letakkan bibit buah. Kemudian ini kita sedang buat kolam. Ini sudah mulai ada kolam 2 di situ. Ini satu nampak, yang sebelah sana tidak, belum kelihatan. Dan kemudian di sini sudah saya lakukan penggalian dan tanah dari galian ini saya buat jalan dan untuk pematang kolam nanti. Di sebelah sana dari arah tanaman ini yang belum saya bersihkan, itu juga kita buat pematang di sana. Jadi nanti kolam di sini sekitarnya. Di sebelah sana rencana kita masih tanam. Nanti setelah kita tinggikan, kita buat untuk tempat nanam tanaman buah. Jadi satu jalur. Jalur sebelah sana adalah jalur tanaman buah. Dan jalur di sini adalah jalur tanaman bunga dengan menggunakan rak. Itu rencananya. Dan sebagian tanaman sudah dipindahkan ke atas gunung. Kebetulan di belakang rumah saya ini ada bukit di sana, ada gunung-gunung. Kira-kira 300 meter dari rumah. Jadi di sana ini kita letakkan atau kita tanam tabu lampot tadi yang ada di sini dibawa ke sana. Seperti yang nampak tabu lampot depan ini. Nah, ini mangga rawa-rawa atau kasturi. Ya, kasturi kan namanya ya. Itu di belakang agak tinggi dan saya nggak tahu nanti kayaknya berat sekali untuk ngangkut ke atas. Dan ini ada mangga gadung. Jadi ada sebagian masih bisa dipindah kayak jambu, ini banyak jambu ke belakang. Itu tanaman yang ada di sini yang sebagian akan dipindah ke sana dan mungkin di sini nanti diatur setelah ada penataan ulang dari lokasinya. Karena memang belum pernah ditata, terima apa adanya ya. Ini sudah bisa dilihat. Ini dalam sekali ya, ikan-ikan haruan atau ikan gabus banyak di dalam sini. Oke sahabatku, kita lanjut. Cuma ada satu cempedak saya ini lagi agak mati. Ini akibat daripada ini benalu. Sempat banyak benalunya kemarin di atas. Ternyata memang benar bisa membunuh benalu. Di sini banyak saya tanam tanaman-tanaman jeruk, rambutan yang baru saya tanam. Kalau ini mangga. Mangga ini sudah cukup lama saya tanam dari biji. Ini cikal bakal kita lakukan grafting, top grafting, karena kebetulan memang belum saya lakukan grafting. Untuk ini tanaman langsung dari biji, yang lainnya sudah banyak yang sudah kita lakukan penyambungan sebelumnya. Sebelah sana sebagian besar belum saya tebas, itu pohon karet besar-besar. Di sela-selanya banyak juga tanaman buah seperti lei, tapi ini akan kita kurangi nanti. Karetnya cukup beberapa pohon saja karena kebetulan ada yang noreh di sini, artinya yang mengambil. Jadi biarkan saja menjadi satu usaha dia, satu pekerjaan, dan kemudian yang kecil-kecil kita akan bunuh. Seperti yang ini tadinya juga rimbun di sini, daerah-daerah sini. Tapi kita matikan, yang kita tinggalkan hanya pohon buah. Ini. Oke sahabatku, kita lanjut tanam labutnya. Masih ada, kita tanam saja. Ini bercocok tanam tidak konsisten satu tanaman, jadi tanam aja apa aja, jahe, lengkuas. Pada prinsipnya nanti kita akan berusaha bagaimana dalam seharinya bisa kita mendapatkan hasil minimal 100.000 paling tidak. Walaupun cuma cabut jahe, cabut lengkuas, apa aja lah yang kita tanam. Kebetulan saya juga fokus di perkebunan hari ini. Fokus di tani, tidak menjadi pedagang. Jadi ada beberapa usaha yang saya geluti hari ini. Yaitu
pembuatan bibit tanaman, termasuk tanaman bunga, tanaman hias, dan bibit buah, dan kemudian juga ada peternakan. Dan di sini tadinya saya tidak hiraukan, lokasi saya di sini ada. Tapi karena di bawah mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk berkebun, tanaman-tanamannya banyak mati, maka saya coba pindahkan ke sini. Bisa kita lihat tanaman-tanamannya yang ada, yang sudah saya pindahkan di sini. Ini seperti ini rambutan, kemarin sempat berbunga. Nah, ini sudah mulai lagi berbunga. Ini berbunga, ini hasil sambungan. Ini dari rambutan binjai. Namun sayang kemarin sudah sempat berbunga, namun ada binatang pekantan yang hidung mancung itu, monyet mancung hidungnya. Ini dinaikinnya bahkan patah sempat. Tapi sudah mulai lagi berbunga ini sahabat nih, nampak kelihatan dan pucuk muda sudah mulai keluar. Oke sahabat, kita cek lagi. Ini juga masih rambutan. Ini rambutan juga masih binjai. Ini sempat dibawa, cukup menderita hidupnya waktu di polybag sana. Karena kita tumbuh subur, tapi alhamdulillah setelah di sini kelihatannya nampak mulai subur-subur sahabat. Nih. Cuma ada satu kendalanya di sini, yaitu tadi monyet. Ini hasil sambungan juga. Ini sudah mulai. Kemudian ada jambu. Nah, ini rambutan juga masih ini. Ini rambutan Garuda. Kalau ini yang Garuda. Jadi cukup banyak sudah kita pindahkan ke sini. Juga ada rumput gajah yang saya tanam. Saya seling saja. Rumput gajah kita tanam buat untuk ternak. Ke sana belum lagi saya tanami. Bahkan sebagian sempat saya tawarkan kaplingan ini. Tidak tahu nanti ada laku apa enggaknya. Di sini subur-subur sahabat tanamannya seperti ini. Tadinya di bawah sudah cukup menderita akibat karena tenggelam, dan saya pindah di sini alhamdulillah sudah bisa dilihat subur-subur tanamannya. Jadi luar biasa pertumbuhannya. Kemudian kalau yang ini ada jeruk. Juga saya pindahkan. Kalau ini hasil cangkok di bawah, saya bawa di sini. Ini nampaknya kemarin sudah berbunga, tapi masih belum sehat ini. Ini juga jeruk manis sudah mulai subur setelah dilakukan pemindahan, dan ini sudah mulai berpucuk muda. Kemudian ini mangga gadung. Nah, ini sudah harus berbunga juga sudah ini. Ini hasil sambungan. Dan di sela-selanya saya tanami jahe. Ini jahe sahabat. Jadi kalau jahe ini nanti bisa berisi paling tidak 5 pohon dicabut dapat 1 kilo, ya lumayan buat untuk nyambung hidup. Tapi ini untuk saat ini karena kebetulan buat kolam di bawah. Jadi buat kolam di dekat rumah yang tadinya tempat tabu lampot, sekarang saya rubah jadi kolam. Jadi agak sedikit waktunya kurang ke sini. Oke sahabat, kita pantau lokasi-lokasi yang lain. Ini dulu pernah juga kambing saya di sini. Saya coba di bawah gagal, saya bawa ke sini gagal pula. Di sini saya bawa maksudnya supaya tapi waktu itu kandang darurat karena sempat di bawah mengalami kegagalan, saya cepat angkut ke sini, ternyata di sini juga mengalami kegagalan. Oke sahabatku, ini jambunya cukup besar, sudah berbuah di bawah. Sudah sering kali berbuah, cukup menderita hidupnya, dan ini belum pulih.
masih dalam pemulihan. Nah, ini sepertinya nampaknya mungkin ada yang ujung-ujungnya. Kemudian ada yang dari bawah saya bawa langsung di sini. Ini sudah berbuah, tapi di sini nampaknya tidak dimakan. Mudah-mudahan aja tidak dimakan binatang. Ini kemarin cukup banyak buahnya, saya bawa ke sini, langsung bawa buah dari bawah sana. Karena kebetulan sudah dibawa sana terendam. Coba kita sangat manis, sahabat. Cuma ini masih manis sekali, tidak ada rasa kecutnya. Ini saya ambil ini. Tapi dimakan, ada dilobangi ulat, binatang. Dibandingkan yang jatuh tadi, yang tadi manis sekali. Kalau ini agak sedikit ada rasa tidak kecut atau masam, cuma agak beda. Belum terlalu matang. Ini MDH Madu Deli hijau. Oke sahabatku, mungkin ini saja informasi dari saya tentang kegiatan pada pagi hari ini. Dari membawa bibit labu tadi untuk ditanam di sini dan kemudian menambahkan sambungan pada tanaman yang dipindahkan ke sini. Nah, ini sudah saya tebas ke sana, tinggal disemprot ulang lagi supaya nanti bisa kita tanami. Di sebelah sana juga belum saya buka lagi, nih. Jadi cukup banyak masih hutannya belum dibuka. Dan ini pun kalau seperti ini kan habis dikompres, jadi hasil kompresannya seperti itu. Jadi kita nanti kekuatannya untuk melakukan penyemprotan saja setelah kita tebas. Pohon yang muncul kita tebas lagi, kita sampai dia mati. Nah ini kayak ini pisang hutan, bukan pisang, ini pisang hutan. Juga saatnya sudah kita harus matikan lagi. Oke sahabatku, semoga kegiatan saya ini menghibur Anda, bisa menjadi inspirasi buat Anda. Bagaimana saya menanam segala macam tanaman. Barangkali itu inspirasinya. Termasuk tanam jahe, lengkuas, apa saja kita tanam. Dengan harapan ke depan bisa kita panen setiap saat. Apa saja yang ada bisa dipanen. Entah itu lengkuas, entah itu jahe. Tapi memang butuh tenaga yang ekstra. Karena lokasi harus dibersihkan, pemeliharaan harus tetap konsisten. Tanpa pemeliharaan susah tanaman untuk sehat dan bisa berhasil. Oke sahabatku semuanya, mungkin ini saja. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.